Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang saat ini kita bisa beribadah walaupun di rumah-rumah masing-masing. Kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu pagi ini. Kita akan datang menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk datang kepadanya. Terima kasih Tuhan atas setiap anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami hari-hari ini Tuhan. Tetap sama Tuhan Engkau tidak berubah Yesus. Bukan dengan barang fana Kau telah menebus dosa. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku.
beribadah di rumah kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan semangat memuji Tuhan terlebih lagi. Kita akan datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Kita menaikkan pujian ini. Dan selama-lamanya Tuhan, tetap ada Tuhan di tengah-tengah kami. Kita akan memuji Tuhan lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan dan jiwa. Haleluya. Surga
firman Tuhan. Kita siapkan telinga kita supaya apapun yang ditaburkan di tanah yang baik bisa berakar, bisa bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, tak pernah kuragukan Tuhan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan selamatkanku, Kau bersabda dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan selamatkanku, Kau bersabda dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan selamatkanku, Kau bersabda dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesusku, Yesus, ku percaya padamu. Oh Yesusku, Yesus, ku percaya padamu. Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berfirman-Lah Tuhan bagi hamba-Nya yang menyampaikan. Kami menyiapkan Tuhan hati kami dan juga pikiran kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan saya percaya kita sangat menikmati penyembahan pujian yang sudah kita haturkan kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah, dan saya ajak kembali untuk berdoa supaya kita bisa lebih fokus lagi untuk
menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini kembali kami bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang indah kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hati kami, urapi pendengaran kami, agar ada rema yang kami nikmati Tuhan, sehingga kami semakin kuat dan semakin giat di dalam mengikuti segala hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Pagi hari ini kami serahkan anak-anak-Mu, anggota seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada di rumah mereka masing-masing, yang telah mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini kami sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, kami siap menerima kebenaran firman Allah. Haleluya, amin. Kita akan melihat satu nats kebenaran firman Allah dari kitab 1 Timotius 4 ayat 7b sampai ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B sampai ayat yang ke-8. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama dan saya akan membacakannya bagi saudara. 1 Timotius 4 ayat 7b dan ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya akan ulangi. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihlah dirimu beribadah. Itu adalah nats yang sangat indah, di mana Tuhan menginginkan supaya kita memiliki pelatihan-pelatihan bukan hanya secara jasmani saja, tetapi juga secara rohani. Latihlah dirimu beribadah. Makna dari kalimat latihlah dirimu beribadah itu mengarah kepada disiplin rohani, disiplin dalam hal beribadah, khususnya secara pribadi. Kalau selama ini ada banyak orang yang setia beribadah secara kelompok ataupun keluarga atau korporat, maka di masa-masa yang sulit ini Tuhan menginginkan kita untuk melatih diri kita sendiri tanpa dilihat orang lain, tanpa diperhatikan gembala, tanpa diperhatikan orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita ketika kita berangkat ke gereja, tetapi di dalam rumah kita sendiri, di tempat yang orang tidak tahu. Kita melatih diri kita untuk beribadah, untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, untuk membangun pribadi kita supaya lebih kuat di dalam Tuhan. Paulus menekankan kepada anak rohaninya bernama Timotius secara pribadi, dikatakan, karena selama Paulus berada dengan Timotius, maka itu tidak menentukan apakah Timotius dekat dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya Paulus menasihati dia dan berkata kepada Timotius, anak rohaninya, hai Timotius, latihlah dirimu. Karena dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ketika engkau melatih dirimu dalam ibadah, itu gunanya tidak hanya untuk kebutuhan rohani, tetapi itu juga ternyata menjawab kebutuhan jasmani. Dan sangat banyak gunanya, berguna dalam segala hal. Dalam segala hal ini bisa berbicara tentang ketika kita berada di dalam persoalan, ketika kita menghadapi wabah virus corona COVID-19 ini, ketika menghadapi bencana-bencana yang terjadi di bangsa kita, ketika kita menghadapi situasi kondisi keluarga yang begitu berat. Lalu Paulus memberikan nasihat kepada kita.
belajarlah untuk melatih diri dalam hal ibadah, khususnya ibadah secara pribadi. Karena apa? Di situ letak kekuatan kita, di situ letak keberanian kita. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan ada keberanian, ada kekuatan. Manfaatnya dikatakan sangat besar, berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena di dalam ibadah itu mengandung janji yang ada ketika kita masih hidup, dan janji yang akan datang ketika kita meninggalkan dunia ini. Itu sebabnya Paulus menekankan kepada Timotius agar mendisiplin dirinya secara pribadi dalam hal beribadah. Sebab apa? Sebab tidak selamanya Paulus ada di dalam kehidupan Timotius. Tidak selamanya Paulus bersama-sama dengan Timotius. Kita berpikir selama ini, wow, gereja selamanya ada, gedung gereja selamanya ada, kapan saja, di mana saja pasti ada. Tapi kita melihat dan merasakan sekarang orang untuk datang ke gedung gereja itu terbatas. Bahkan pemerintah berkata lebih baik ibadah di rumah saja. Dan ini satu fenomena yang sangat luar biasa. Tidak pernah, dan selama saya belum pernah terjadi. Baru kali ini bahwa kita dibatasi untuk datang ke gedung gereja bersama-sama untuk beribadah. Tetapi kita diwajibkan untuk beribadah di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita, dan secara pribadi kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena ayat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius juga berlaku kepada kita masa-masa ini, masa-masa yang sulit ini, saat kita ikut anjuran pemerintah sebagai warga negara yang baik, menekankan agar kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saya menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan supaya kita memberikan waktu kita, kesempatan kita, rumah kita untuk Allah hadir di sana. Allah menanti waktu saudara, keinginan saudara, kemauan saudara untuk mau beribadah kepada Tuhan, walaupun tidak di gedung gereja, walaupun tidak bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang selama ini kita lakukan. Maka kita harus mendisiplin diri, mendisiplin diri secara rohani. Melalui apa? Melalui kerinduan membaca firman Allah dengan teratur. Ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membaca firman Allah secara teratur di rumah kita masing-masing. Ada banyak waktu yang Tuhan berikan kepada kita selama lockdown ini terjadi. Selama kita belum bisa berkumpul bersama-sama. Mungkin selama ini kita berkata, wah saya repot, saya pergi keluar terus, saya bekerja, saya sibuk di gereja dan lain sebagainya. Tetapi hari ini ada waktu yang cukup luar biasa diberikan kepada kita, sehingga kita tidak perlu bosan di rumah, karena ada banyak kegiatan yang bisa Tuhan izinkan kita kerjakan, yaitu membaca Alkitab, mendisiplin diri kita membaca Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bagi saudara yang belum mengambil bagian dalam program ABA di gereja kita, ayo baca Alkitab. Saya merindukan saudara boleh membaca Alkitab sendiri dengan teratur. Sampai hari ini kita bangga, ada sekitar 36 termasuk saya membaca Alkitab setiap hari dan melaporkannya kepada kita bersama. Mari kita lebih disiplin lagi untuk membaca Alkitab dan merenungkan. Kemudian disiplin berdoa.
siang, sore kita lakukan. Kita mau mencatat waktu-waktu kita berdoa, dan itu kita sepakati bagi diri kita supaya kita lakukan. Karena di dalam doa dikatakan ada kekuatan. Di dalam kita membaca firman Tuhan ada kekuatan, ada semangat, ada jawaban. Di dalam kita mendisiplin berdoa, maka roh kita dibangkitkan, semangat kita diperbaharui, lalu disiplin beribadah secara pribadi. Itu yang ditekankan oleh Paulus kepada Timotius, agar engkau melatih dirimu, hai Timotius. Ketika saya tidak ada atau saya ada, latihlah dirimu di dalam beribadah. Bangun hubungan dengan Tuhan di waktu-waktu yang sudah kita tentukan. Saya percaya ketika kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, ketika kita mau mendisiplin diri kita secara rohani, maka kita akan menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, ketika Nuh taat kepada firman Allah, mengapa dia bisa tahu tentang suara Allah? Mengapa dia bisa tahu tentang apa yang menjadi isi hati Tuhan? Mengapa dia tahu apa yang akan terjadi di hari yang akan datang? Karena dia mendisiplin dirinya, membangun hidupnya, merenungkan firman Tuhan. Saya percaya walaupun tidak dituliskan di dalam Alkitab bahwa dia membaca Alkitab, karena zaman itu belum ada Alkitab, tetapi dengan cara yang luar biasa, dia punya cara yang tersendiri sejak nenek moyangnya, bagaimana bisa mendengar suara Tuhan, bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan, yaitu lewat disiplin berdoa, disiplin beribadah. Dia terbiasa mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kerinduan Tuhan ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita mau memberikan pujian yang terbaik. Itu adalah korban persembahan kita, penyembahan yang terbaik. Jangan asal-asalan, nyanyi asal-asalan, baca firman Tuhan asal-asalan, doa asal-asalan. Maka Tuhan juga akan asal-asalan memberkati kita. Tetapi kalau kita mau serius kepada Tuhan, mendisiplin diri kita untuk baca firman Allah, mendisiplin diri kita untuk berdoa, mendisiplin diri kita untuk beribadah secara pribadi, janji Tuhan tidak akan tanggung-tanggung digenapi bagi kita. Dan kita tahu bahwa Nuh mendapatkan perhatian khusus dari semua orang pada zamannya. Mata Tuhan tertuju kepada Nuh. Tuhan memberitahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan Tuhan berkata, supaya engkau tidak kena musibah itu, maka bangunlah sebuah perahu. Apakah Nuh menolak ketika Tuhan berkata, engkau harus membangun perahu dan engkau harus masuk di dalam perahu itu? Jadi saya yakin ini juga adalah cara Tuhan untuk melockdown Nabi Nuh dari musibah yang akan menimpa bangsa itu, dari musibah yang akan menimpa dunia pada zamannya. Tuhan juga menginginkan supaya kita terhindar dari musibah-musibah yang sedang terjadi. Maka Tuhan berbicara kepada seluruh pemimpin negara, termasuk presiden kita, supaya menjaga hidup dari keramaian, menghindari keramaian itu sementara waktu. Jangan keluyuran. Kalau tidak perlu jangan pergi. Lebih baik di rumah saja. Lebih baik tinggal di rumah saja. Ada orang berkata, waduh, di rumah itu sangat membosankan. Hanya makan tidur itu saja. Itu pun kalau ada yang dimakan.
Tetapi saya katakan, kita sebagai anak Tuhan, banyak hal yang bisa kita kerjakan ketika kita ada di rumah kita, termasuk disiplin beribadah. Setiap hari, setiap waktu kita bisa mempergunakan waktu kita kepada Tuhan, dan itu tidak membosankan. Jadi Nuh berhasil membuat bahtera karena ia taat kepada firman Allah dan taat untuk di lockdown selama 40 hari. Tidak melihat luar, ditutup semuanya. Kita masih bisa keluar. Untuk belanja masih diizinkan. Kita masih bisa ke halaman. Hanya kita belum tidak bisa keluar kota. Apalagi tempat kita zona merah. Maka tidak diizinkan untuk keluar kota. Ataupun orang yang belum zona merah tidak diizinkan datang ke tempat kita. Jadi disarankan untuk tidak mudik, untuk tidak berpergian. Supaya apa? Supaya terhindar dari wabah yang sedang terjadi. Saudaraku, peran Allah dalam ibadah sangat luar biasa. Makanya dikatakan tadi bahwa ketika kita mau melatih diri kita di dalam ibadah, maka manfaatnya, dampaknya itu sangat luar biasa. Manfaatnya luar biasa, berguna dalam segala hal. Kalau kata berguna dalam segala hal, berarti ketika sakit kita, maka kita dapat mendapatkan kesembuhan. Ketika kita kekurangan, kita mendapatkan kelimpahan. Ketika kita punya persoalan, kita mendapatkan jalan keluar. Ketika kita hampir putus asa, kita mendapatkan harapan yang baru. Karena dikatakan berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal yang kita hadapi. Artinya banyak manfaat ketika kita mau mendisiplin diri kita di dalam beribadah. Karena itu, milikilah disiplin rohani dan roh ketaatan kepada setiap kebenaran firman Allah. Disiplin ibadah secara pribadi, kuncinya bukan terletak pada orang lain ataupun kepada gembala atau kepada pendeta. Tidak terletak kepada orang-orang di sekitar kita. Disiplin itu harus dibangun dari diri kita sendiri. Kesadaran yang kuat dari diri sendiri. Kesadaran yang timbul dari hati kita sendiri. Dan ini membutuhkan banyak latihan. Paulus berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tetapi ketika kita ada di dalam roh Allah, maka kita bisa mendapatkan kekuatan untuk menekan kemalasan kita, untuk menjauhkan kemalasan kita dengan kerajinan yang kita minta dari Tuhan. Dan itu datangnya dari diri kita. Kita yang harus memaksa diri kita. Tidak datang sendiri tanpa ada roh kemauan, tanpa ada roh untuk mengatakan yes, saya lakukan. Itu harus ada dari dalam diri kita. Semangat itu, dorongan itu. Dan kalau kita taat kepada kekuatan roh itu, maka hal-hal kedagingan itu akan tersingkir sendirinya. Bahkan dikatakan ketika kita melatih diri kita secara rohani, itu melebihi latihan jasmani. Katakan oleh Paulus, latihan jasmani itu terbatas, tetapi latihan rohani tidak terbatas. Itu sebabnya karena tidak terbatas, maka berguna dalam segala hal. Berguna bagi seluruh kehidupan kita, bukan hanya secara rohani, tetapi juga jasmani kita. Kalau kita bangun tepat waktu kepada Tuhan dan kita bersyukur kepadanya,
Kita baca firman Allah dengan waktu-waktu yang sudah kita tentukan. Kita ibadah kontinu, berkesinambungan, tidak hanya sekali saja, tetapi kontinu kita ibadah kepada Tuhan. Saya yakin saudara akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Walaupun kita sedang berada di rumah saja, maka berkat itu tidak akan bisa terhalang untuk datang ke rumah kita. Percayalah, Tuhan adalah Maha Besar, Maha Kuasa, dan Dia menembus segala rintangan. Dia tidak peduli dengan apapun yang sedang terjadi di dunia ini, tetapi matanya seperti Raja Wali melihat mangsanya. Mata Tuhan tertuju kepada kita dan tidak melihat rintangan-rintangan yang sedang ada di depan kita, karena saudara dan saya ada dalam perhatian Tuhan. Saudara dan saya adalah umat pilihan Allah, dan ketika kita menghargai bahwa kita sebagai umat pilihan Allah, maka pandangan, perhatian, fokus Tuhan juga akan tertuju kepada kita. Kalau kita melihat para atlet, mereka memiliki latihan fisik, disiplin jasmani. Dengan tujuan apa? Tujuan mereka selalu melatih diri adalah supaya mereka sehat, supaya mereka bugar. Dan juga kita kalau kita olahraga, melatih diri kita olahraga, tujuan kita supaya sehat, bugar. Dan para atlet itu juga adalah supaya mereka meningkatkan prestasi mereka, mempertahankan prestasi mereka, bahkan meningkatkannya. Dan sama halnya dengan rohani dalam ibadah pribadi kita. Ketika kita mendisiplin diri kita beribadah kepada Tuhan, jasmani kita sehat, rohani kita sehat, kita bugar, cara berpikir kita sehat, pandangan kita luas, tidak gampang putus asa, tidak loyo, tetapi selalu bersemangat, dan iman kita semakin meningkat, hubungan kita semakin baik dengan Tuhan. Dan kalau hubungan kita semakin baik dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama juga pasti baik, hubungan kita dengan lingkungan juga pasti baik. Karena apa? Karena itu tadi, latihan rohani. Ketika kita melatih diri kita beribadah, maka berguna bagi segala aspek kehidupan kita. Banyak orang terlihat disiplin selama ini. Ketika mereka beribadah, kita lihat, wah, setiap waktu, tidak pernah terlambat, pulang juga tidak pernah duluan pulang. Tetapi pertanyaannya, tidak sedikit mereka yang setia beribadah ke gedung gereja, tidak memiliki disiplin rohani secara pribadi, tidak mempunyai kekuatan untuk mendisiplin dirinya ketika dia sendiri dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu akan menepati janjinya ketika orang belajar mendisiplin dirinya dalam beribadah. Itu yang Tuhan mau dari kita. Itu yang Paulus mau dari Timotius, supaya ketika Paulus tidak ada, ketika Paulus meninggalkan dia, ketika Paulus jauh dari Timotius, Timotius tidak kehilangan hubungannya dengan Tuhan, tetapi terus dibangun. Karena apa? Karena Timotius membutuhkan kekuatan untuk bisa melayani Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Dia tidak bergantung kepada persekutuan dengan Paulus, tetapi dia bergantung kepada hubungannya dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, selalu erat, selalu kita bangun, maka dampaknya, manfaatnya bagi kita, keuntungannya bagi kita luar biasa. Saya melihat satu tokoh yang ada di dalam Alkitab yang selalu hubungannya dengan Tuhan.
yang selalu membangun hubungannya dengan Tuhan. Walau dilihat orang atau tidak dilihat orang. Di rumahnya, yaitu Daniel. Pasti kita kenal tokoh Daniel. Daniel adalah orang yang disiplin dalam ibadah. Dikatakan 3 kali sehari ia bangun hubungannya dengan Tuhan. Bukan dengan kelompok, bukan dengan dia pergi ke gereja, pergi ke tempat-tempat keramaian dan mereka berdoa di sana. Tetapi dia katakan dia membangun hubungannya dengan Tuhan secara pribadi. Itu sesuatu yang sangat luar biasa kita lihat. Dia datang dengan waktu yang sama setiap hari. Dia datang pada pagi hari, dia datang pada siang hari, dia datang pada sore hari kepada Tuhan. Tidak bergantung kepada orang lain datang atau tidak. Tidak bergantung kepada atau menunggu WA atau perintah dari gembala ataupun pendetanya. Tetapi dia sudah punya kebiasaan, punya komitmen bahwa dia membangun hubungannya dengan Tuhan secara pribadi setiap hari. Dia bukan pendeta, dia adalah pekerja di istana. Kita bersyukur bahwa tokoh ini menjadi teladan bagi kita. Ia datang dengan waktu yang sama setiap hari. Ia menyembah, ia memuji, ia berdoa di dalam ibadah. Secara pribadi, apa yang kita lakukan? Ya kita memuji, kita menyembah, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan kita berlutut, bersujud di hadapan Tuhan. Sejauh ini, selama kita ada di rumah kita masing-masing untuk ibadah, apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Memuji, menyembah, berdoa, berlutut, bersujud di kaki Tuhan, sampai kita merasakan hadirat Allah turun menaungi kita, sampai kita merasakan ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jemaat Tuhan yang dikasihinya, pagi hari ini saya ingin menekankan kepada kita, mari kita belajar seperti Timotius, taat kepada apa yang dikatakan oleh Paulus, dan dia membangun hubungannya dengan Tuhan. Dia sadar bahwa ketika dia melatih dirinya, maka ada manfaat yang dia dapatkan. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami keputusasaan, persoalan di dalam rumah, atau tidak bisa menguasai diri sendiri untuk tinggal di rumah masing-masing, maka firman ini berlaku bagi saudara. Mulai hari ini latihlah dirimu, latihlah rohanimu, latihlah tubuhmu untuk beribadah. Duduk berdiam diri di kaki Tuhan, nantikan hadirat Tuhan. Orang yang datang kepada Tuhan tidak akan Tuhan permalukan. Ketika engkau datang kepada Tuhan pagi hari ini, maka Tuhan akan menyambut engkau. Tuhan menanti setiap orang yang mau sungguh-sungguh datang kepadanya. Oleh itu mari kita mendisiplin, bukan hanya saat mau kerja. Kalau kita melihat orang bekerja sangat disiplin, tepat waktu, dia harus menaruhkan jempolnya, dia harus memberikan penjernya supaya apa? Supaya dia tidak kena sanksi. Ada resiko, ada akibat ketika orang tidak disiplin masuk kerja, ketika orang tidak disiplin pulang kerja, ketika orang tidak disiplin membayar hutang, ada akibatnya. Saudara tahu bahwa di dalam hidup rohani juga, kalau kita tidak disiplin beribadah kepada Tuhan, ada akibatnya. Akibatnya kita bisa terima selama kita hidup, bahkan
sangat berakibat fatal. Olehnya itu, saya mengajak saudara, selagi masih ada waktu, mari kita mendisiplin, bukan hanya pada saat dilihat orang, pada saat mau kerja, pada saat mau bayar cicilan utang, atau saat ada orang yang mengundang kita. Tapi pada saat orang tidak melihat, kita mau mendisiplin diri kita untuk Tuhan. Mari kita mendisiplin diri kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Saya yakin ketika kita terbiasa membangun hubungan kita dengan Tuhan di rumah kita masing-masing, kelak kalau sudah terjadi nanti perubahan, maka untuk datang beribadah kepada Tuhan itu pasti berbeda. Kita akan semakin rajin, kita akan semakin antusias, karena sudah kita mulai dari rumah, dari pribadi kita masing-masing. Tuhan sangat menghargai kehadiran saudara pagi hari ini. Tuhan sangat menghargai ketika saudara mendengarkan firman Allah pagi hari ini. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara yang mau berkomitmen untuk melatih diri dalam hal beribadah. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa buat firman Allah. Bapa, di dalam nama Yesus segala hormat dan puji bagimu. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau selama ini Tuhan kami tidak mendisiplin diri kami dalam membaca firman-Mu, dalam berdoa, tidak sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami merasa Tuhan bahwa Engkau tidak ada di rumah kami masing-masing, sehingga kami bermain-main ketika kami ibadah. Kami lalu lalang, kami jalan-jalan, kami tidak fokus Tuhan. Ampuni kami. Ajar kami Tuhan untuk mendisiplin diri kami, untuk memberi yang terbaik kepadamu. Kami belajar dari kehidupan Timotius, kami belajar dari kehidupan Daniel. Walaupun tidak dilihat orang lain, tidak Tuhan berkumpul dengan orang banyak, dia tetap mendisiplin dirinya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh memuji Tuhan, dengan sungguh-sungguh berdoa, dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, dengan berlutut, dengan bersujud di kaki Tuhan. Itulah yang kami mau terjadi bagi gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Pagi hari ini kami mohon belas kasihan-Mu, agar Engkau mengampuni kami ya Tuhan, dan mendorong kami, memberi semangat untuk kami bisa Bapa semakin mendisiplin diri kami di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Karena akan ada kekuatan, ada sukacita, ada pertumbuhan iman ketika kami melakukan disiplin rohani kami. Kami rindu Engkau memberkati seluruh sidang jemaat. Engkau menolong mereka Tuhan, sehingga mereka tidak perlu sungkan kepada keluarganya satu dengan yang lain. Mungkin tidak seiman ya Tuhan tinggal di rumah itu, tetapi jadikan kami menjadi saluran berkat bagi mereka. Ketika mereka melihat keteladanan yang ada dalam hidup kami di dalam beribadah, mereka akan datang dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan berdoa syafaat dan juga sekaligus berdoa untuk berdoa berkat, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya bahwa apa yang kami bawa pagi hari ini kepada Tuhan, baik hidup kami, persembahan, dan juga segala sesuatu yang kami persembahkan bagi Tuhan, Engkau memberkati berlipat kali ganda, bahkan 100 kali lipat ya Tuhan. Setiap jemaat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap jemaat mengalami hadirat Allah pagi hari ini. Engkau memberkati Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu
yang sedang melakukan ibadah, yang sedang berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberkati pribadi mereka. Jika ada yang sakit, mari Engkau jamah dengan kuasa bilur-Mu, karena kami percaya Tuhan Engkau mati di kayu salib, menanggung segala penyakit kami. Dan saat ini dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, seluruh sidang jemaat-Mu yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati studi mereka yang sedang Tuhan Yesus melanjutkan studi. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati kandungan mereka, keturunan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan memberkati lingkungan mereka pada saat ini. Apapun yang mereka butuhkan Tuhan, kami mohon Engkau adalah penyedia yang luar biasa. Semua kebutuhan sidang jemaat-Mu, Engkau mampu untuk menyediakannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga Tuhan tetap percaya bahwa Engkau terus meneguhkan, menguatkan, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintahan kami untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang Tuhan kami hadapi. Kiranya Engkau memberikan ya Tuhan kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan kepada Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf. Kiranya Engkau juga memberikan ya Tuhan hikmat kepada seluruh Tuhan pendukungnya, para menteri yang dia Tuhan Yesus bekerja sama, sehingga mereka bersinergi untuk memberi yang terbaik bagi bangsa ini. Dan juga bekerja sama dengan Kapolri Tuhan, bekerja sama dengan TNI, bekerja sama dengan kepala pemerintah yang ada di daerah ya Tuhan. Baik itu gubernur, bupati, camat, lurah, kepala desa, bahkan kepala RT RW ya Tuhan. Supaya semuanya boleh bekerja sama untuk membangun bangsa ini lebih baik. Dan kami tolak segala paham radikalisme ya Tuhan yang ingin menghancurkan NKRI. Kami mohon belas kasihan-Mu, ada roh kesatuan yang luar biasa Bapa, bersama-sama membangun bangsa ini. Terlebih Tuhan saudara kami yang ada di garda depan, para medis ya Tuhan, perawat bidan, mulai dari puskesmas, rumah sakit, para dokter, kiranya Engkau mengcover mereka, Engkau melindungi, Engkau melingkupi mereka, memberkati keluarga mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan yang luar biasa. Belas kasihan-Mu turun atas mereka ya Bapa, karena mereka sedang berjuang untuk nyawa banyak orang. Mereka sedang berjuang untuk keselamatan, kesehatan Tuhan, kesembuhan banyak orang. Dan cukupkan segala peralatan-peralatan medis, baik obat dan juga pakaian para dokter ya Tuhan, supaya semuanya steril dan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga percaya gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini yang sedang melakukan ibadah di rumah masing-masing, Engkau memberkati. Inilah kerinduan dan doa kami kepadamu. Inilah Tuhan kerinduan kami, hati kami. Berkati Tuhan semuanya. Kami percaya semuanya diberkati. Tidak ada satu pun ya Tuhan tidak diberkati. Karena Engkau Allah yang maha besar. Kami sangat percaya kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari pandang Tuhan dan mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya mengizinkan saudara untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Haleluya Yesus. Berdoalah kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan saudara? Nyatakan itu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Angkatlah tinggi-tinggi tanganmu kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengangkat tangan kami, tanda penyerahan kami yang sungguh-sungguh kepadamu. Mari Engkau turun tangan untuk memegang dengan erat ya Tuhan setiap tangan yang terangkat. Peganglah dengan erat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan mereka akan kuat ketika Engkau Tuhan Yesus menopang. Mereka akan Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang menang ya Tuhan, karena Engkau yang memberikan kemenangan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan
melimpahkan berkat kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan memberikan anugerah-Nya yang besar dan damai sejahtera-Nya yang luar biasa kepada saudara. Dan terimalah berkat Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus-Nya yang membimbing menyertai saudara mulai hari ini sampai Dia datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita bersama-sama mengatakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa minggu depan kita juga akan bertemu kembali di dalam ibadah yang luar biasa. Tuhan memberkati.